Oke, gue mau ngasih penjelasan sedikit soal Swordmaster. Jadi di sini gue punya karakter Swordmaster yang udah level 272. Nah, gue lihat-lihat di video YouTube itu nggak ada penjelasan yang detail mengenai Swordmaster di uh, apa bulan-bulan ini, di tahun ini secara terbaru itu belum ada. Jadi gue pengen coba ngebahas sedikit kenapa Swordmaster dibilang job yang uh, nggak ada di Mac gitu. Pertama kita bahas dulu dari skillnya. Skill Swordmaster yang gue ambil itu pertama dari Warrior. Gue ambil Great Sword Combo level 5 itu, terus gue ambil Concentration 3 untuk syarat. Selanjutnya gue ambil Quick Slash juga level 5 untuk syarat, ngambil Chain Slash. Gue ngambil Double Slash Max, Deadly Slash Max. Kenapa gue ngambil Chain Slash? Karena Chain Slash ini adalah skill yang memungkinkan debuff Swordmaster 100% masuk ke boss. Jadi kalau misalkan ada job-job yang punya skill debuff tapi nggak bisa masuk ke boss, job warrior ini baik swordmaster baik berserker itu bisa masuk ke boss dengan adanya skill chain slash. Nah, terus gue ambil acceleration level 10 karena ini hanya untuk ngambil movement speed. Di level 10 itu 40 movement speed dan durasinya 30 menit. Kalau misalkan kita dimaksin cuma nambah 10 kurang lebih, dan itu cuma nambah durasinya jadi 1 jam, jadi nggak terlalu worth it. Mending skill pointnya gue maksin di Blazing Hurricane sama Spinning Slash, jadi skill AOE gue ada lumayan banyak. Nah terus ini ada Intimidationnya gue ambil 3 aja untuk syarat, ngambil Enrage. Enrage itu 10 dan Party Enrage itu 1, karena di level 1 pun dia ada 150 damage. Nah, terus untuk Iron Blood ini skill yang lumayan bagus gue maksin, karena ketika kita pakai Iron Blood itu akan memicu imun baik dari segi damage, dari segi racun, ataupun dari segi skill-skill yang one hit seperti Boss Rabbit. Kita nggak akan mati dengan adanya skill Iron Blood ini, kayak gitu. Nah untuk skill Swordmasternya kita mulai dari charge. Kenapa charge gue masukin 10 aja? Karena nggak terlalu signifikan nambahnya. Ini kurang lebih kalau gue pakai charge itu nambahnya cuma 135. Nah kenapa gue 10? Karena ketika kita pakai charge kita masuk ke tengah-tengah boss, itu akan ada chance dimana kita bisa kena aggro banyak, bisa, atau juga kita kena silent boss. Jadi bisa juga kita kena stun kalau di squid. Nah, lebih baik diambilnya level 10 aja. Dan gue pribadi kalau misalkan lagi di boss raid gue jarang pakai, soalnya supaya gue bisa ngasih jarak aman ke char gue. Soalnya kalau misalkan kita pakai skill Swordmaster kayak Sword Dance itu jaraknya lumayan jauh. Ketika kita pakai charge, nah kita jadi terlalu dekat sama bosnya. Itu sih poinnya. Oke lanjut. Gua maksin Windbreak level 20 untuk 40% chance ngereset skill. Terus Torpedo Slash itu gue maksin untuk nge-stun kalau nge-slash. Dan ada Indomitable Will. Kita bahas dari Windbreak dulu. Windbreak adalah skill yang memungkinkan kita mereset skill dari Swordmaster. Contohnya ketika kita pakai skill Sword Dance, tuh nggak reset Sword Dance kita. Sword Dance-nya akan Sword Dance-nya reset, nggak akan kena cooldown. Kita pakai lagi tuh, kita bisa pakai lagi tanpa kena cooldown. Nah baru cooldown. Itu dia efek dari Windbreak. Itu berlaku juga di True Vampire dan Blood Waltz. Terus untuk Indomitable Will, ini bikin cara kita ketika kita kena gebuk menambah attack dan defense, dan buffnya itu akan terus reset setiap kita kena hit. Jadi gantian. Hit pertama misalkan nambah defense, hit kedua kita nambah attack, terus ketika kita di hit lagi nambah defense kita itu akan mulai dari awal lagi hitungan buffnya, kayak gitu. Makanya ini gue maksin. Selanjutnya ada Sword Dance. Itu skill yang tadi gue pakai. Sword Dance ini bersynchronize sama Radiant Sword. Jadi ketika kita pakai Sword Dance ada kemungkinan, ada chance untuk nambahin 150 damage ke Swordmaster kita contohnya. Nah ini di pojok kiri ada Radiant Sword aktif, damage kita nambah 150, dan itu lumayan
ngeboost damage ya. Selanjutnya ada Ghostly Slash. Ghostly Slash ini adalah skill buff yang memungkinkan kita memberikan damage serangan ketika kita memakai slash. Contoh ya, ini ketika gue pakai Ghostly Slash, terus gue pencet skill slash gue, tuh akan ada ledakan 800.000. Tuh akan ada tambahan skill lah, meledakkan apa ya, kayak damage tambahan gitulah. Coba gue pakai power up gue, terus gue slash lagi, tapi ini chance ya, ada kemungkinan tuh, bisa juga enggak, bisa juga ada tuh keluar damage-nya. Itu dari skill Ghostly Slash. Oke, selanjutnya ada skill namanya Blade Waltz. Ini adalah skill AoE dari SM yang memungkinkan kita memberikan damage area yang cukup besar dan damage-nya itu keluar 2 kali. Contohnya, set. Wah, miss lagi. Kita ulang dulu. Kita set. Nah, 1,7 juta dikali 2, jadi totalnya sekitar 3.400.000. Ya. Itu skill Blade Waltz. Dan ini adalah skill terakhir dimana gue ambil True Vampire, gue maxin. Nah, ini adalah skill tersakit Swordmaster. Skill ini lumayan OP, tapi kita bahasnya nanti dulu. Nah, ini untuk Fury menambahkan attack speed, nggak gue ambil lah, karena ketika kita udah level 272 kemungkinan SPD kita akan terisi dengan sendirinya, akan full dengan sendirinya, jadi nggak perlu khawatir soal SPD. Terus untuk True Vampire ini kita bisa Swordmaster ini adalah job lumayan bagus untuk PvP karena kita bisa ngasih damage sakit kayak gini, set tuh dikali 5, dan ada burnnya ini tapi konstan. Mau segede apapun defense musuh, itu kita akan tetap ngeburn cuman 1875 kalau ke orang. Kalau ke mob sekitar 15.000. Nah, misalkan defense DDI 100, defense dia 20.000. Itu kalau misalkan kita pakai cara normal kena HMAF paling cuman kena burn ke dia itu sekitar 1.500 atau 2.000 gitu kan. Itu harus pakai HMAF. Tapi kalau misalkan nggak pakai HMAF, orang lain tuh paling masuknya 1 ke defender gitu. Tapi kalau misalkan kita pakai Swordmaster, kita pakai skill pakai senjata cupu aja nih. Kita ganti senjata, gue ganti dulu ke Royal Sword, atau enggak gue ganti ke kayu deh. Ketika gue pakai Sword Dance, ngeburnnya itu konstan 15.000, dan ke orang tetap 1875 ditambah ada heal. No, tuh 55.000. Itu bener-bener sangat membantu emang. Jadi Swordmaster ini untuk PvP burnnya konstan, kita bisa masuk ke defense seberapa gede pun, bisa nge-heal, dan kita tuh kayak mandiri gitu. Survivability-nya tuh sangat tinggi dibandingkan job-job lain itu. Nah, terus kenapa sih Swordmaster itu dianggap sebagai job yang nggak ada damage atau damage-nya kecil? Karena orang-orang ngelihat Swordmaster itu skillnya keluarnya secara satu-satu. Ketika kita pakai ini, nah Blade Waltz itu keluar 1.600.000 doang. Orang tuh nggak musingin, oh itu keluarnya 2 kali, enggak, cuma dilihatnya 1,6. Jadi orang lihatnya nggak terlalu sakit. Sedangkan hampir semua skill Swordmaster itu ketika kita pakai itu damage-nya kebagi. Kayak gini nih, 1.200.000 sekian tapi dikali 5 True Vampire ini. Jadi kita bisa ngasih damage sekitar 6 juta sekali True Vampire. Cara gue ini bisa ngasih damage 6 juta tanpa HMHF. Apalagi senjata gue cuman HNC polos. Nah itu sangat sangat lumayan sakit sebenarnya, dan bisa di reset pula. Itu satu kelebihannya. Pertama bisa di reset, kedua kita tuh main Swordmaster nggak perlu beli senjata yang gigi banget, HNC XG plus 12 nggak perlu, karena racun kita konstan gitu. Paling kalau misalkan emang pengen dipakai dungeon buat jadi DPS kenceng, barulah beli senjata bagus, oke. Tapi gue rasa untuk yang modal kecil, Swordmaster ini bagus banget buat dipakai PvP. Yang penting kita tebel aja.
gitu. Nah terus yang bikin orang salah itu adalah penggunaan gamesnya. Nah skill tersakit, gue ulangi lagi, skill tersakit dari SM adalah True Vampire. Makanya di sini gue fokus ke critical factor, damage increase, dan cooldown decrease-nya ke True Vampire. Ini supaya bisa ngasilin damage sesakit itu. Perbedaannya adalah ini ketika gue pakai games ini, gue hit 1.200.000 dikali 5 kayak gitu, segitu sakitnya. Nah kita bandingin kalau misalkan kalau 1.200.000 kali 5 itu berarti kan sekitar 6 juta ya. Kita bandingin kalau kita pakai skill di Blade Waltz. Orang-orang tuh biasa kayak gini nih, masuknya ke Blade Waltz, gue masukin damage increase, gue masukin critical factor di Blade Waltz. Tadi kan Blade Waltz gue sekali muter 1,7 maksimal ya, 1,7 kali 2 yang berarti 3,4. Sekarang gue pakai Blade Waltz 2,2 kali 2 aja berarti kan sekitar 4,4 juta doang dengan game skill yang sama. Sedangkan tadi gue pakai True Vampire 1.200.000 kali 5 yang berarti 6 juta. Bedanya 2 jutaan. Kayak gitu, bedanya 2 juta dengan games yang sama. Makanya gue lebih saranin kalau lu pengen jadi SM DPS, masukin skill ke True Vampire. Kayak gue masukin semua ke True Vampire, gue masukin lagi cooldown reduction. Nah untuk Blade Waltz ini gue masukin ke critical factor aja, karena damage critical factor lebih besar dari damage increase gue, dan dimana-mana tuh critical factor lebih besar, dengan asumsi gue selalu dapat buff dari Apos setiap ngehan. Nah ini gue liat nih, das 1.173.000 itu lumayan sakit, karena darah Wawa ini tuh 7 juta maksnya. Jadi ketika gue selebeu darahnya tinggal segini, gue berhasil ngasih damage sekitar 6 jutaan. Itu sih kurang lebih. Gue untuk yang terakhir ini cara gue ada, gue isi stamina 400 supaya nggak mati di WTW, dan di SAM strength sekitar 400. Gue pakai GX HTBS, gue pakai Black Cat OD 4, BNS nya Yellow Rabbit, Pink Blossom Rabbit, Red Dragon, Fox Mask, sama ACC nya Nucleus biasa, Tunge double STR, sama gue pakai MRGG. Terus untuk arcane nya gue 9-10-9, rata-ratanya ini sekitar 42 atau 44 gue lupa, tapi gue masih ngambil yang 30 karena budget juga ya, menghemat budget. Di sini OD-nya 433, DDI-nya 343, 10-10, dan untuk di yellow itu gue harusnya full damage, tapi gue cuma ngambil HP 1 karena lumayan aja pas lagi ngocok dapat, ya udah gue ambil. Kalau enggak ya full damage. Itu sih. Gue juga ngambil movement speed 2 di sini supaya lari gue lumayan kenceng. Jadi kalau misalkan mau solo WTW bisa enak cepat gitu. Terus kalau misalkan ada pertanyaan, bang ini lu damage-nya sakit karena lu pakai Pink Blossom aja, enggak. Lu bakal tetap sakit dengan equip lu di kelas lu dengan settingan skill yang pas. Itu aja sih dari gue. Kalau misalkan ada yang mau nambahin boleh ditambahin, tapi kalau misalkan dari sudut pandang gue, cara main SM itu kurang lebih seperti itu. Oke, thank you.